Haleluya. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Dan apa yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, kesempatan di mana kami kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, hati kami terbuka bagi Tuhan. Roh Kudus kiranya akan bekerja bagi kami semuanya. Dan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mereka boleh menerima jamahan pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun keberadaan yang mereka alami saat-saat ini, pergumulan, persoalan yang diperhadapkan kepada mereka, tapi percaya sementara kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudusnya akan bekerja, menyatakan kuat kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami semua boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan tema kita pada pagi hari ini God's Provision, yang berarti ketentuan Allah, atau bisa juga berbicara mengenai penyediaan Allah. Dan teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini 1 Raja-Raja 17. Di dalam perikop ini ada dua kisah ya. Ada di ayat 1 hingga ayat yang ke-6 tentang Elia di tepi sungai Kerit, dan yang kedua ada Elia dan janda di Sarfat. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ketentuan Tuhan bagi hidup Elia dan juga bagi janda yang ada di Sarfat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam masa kekeringan. Ya, Ahab, raja Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia menikah dengan Isabel dan ikut beribadah menyembah dewa-dewa Baal. Ya, Isabel dia berasal dari Sidon, dia adalah putri dari Raja Sidon. Dan di Kejadian 10 ayat 15 mencatat Sidon adalah anak sulung dari Kanaan. Kita tahu mereka beribadah kepada Baal-Baal, dan Isabel menyebar luaskan ibadah kepada ilah-ilah atau berhala di Israel, sehingga Raja Ahab dia mengikuti untuk beribadah menyembah kepada Baal. Nabi Elia dia menentang akan adanya penyembahan berhala di bangsa Israel yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dia mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia bersungguh-sungguh berdoa dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi bangsa Israel mengalami masa kekeringan selama 3,5 tahun. Dan di dalam masa-masa kekeringan, Elia bergantung kepada ketentuan Allah. Elia bergantung kepada apa yang disediakan Allah di dalam kehidupannya atau bagi kehidupannya. Bahkan janda di Sarfat pun mengalami yang namanya penyediaan Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama kunci mengalami penyediaan Allah. Kunci mengalami penyediaan Allah ya. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 hingga ayat yang ke-6, di perikop yang pertama yaitu Elia di tepi sungai Kerit. Yang pertama adalah Elia mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Elia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 2 hingga ayat yang ke-5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setelah Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab, dia diperintahkan Tuhan untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ya, Elia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa di tepi sungai Kerit? Kenapa enggak di sungai Yordan yang lebih besar? Sungai Kerit mungkin yang lebih kecil. Ya, percaya bahwa di dalam kedaulatan Tuhan,
Tuhan pasti punya rancangan, punya rencana tersendiri bagi kehidupan Elia. Ya, tujuan Tuhan meminta Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit adalah karena ia ingin melindungi Elia dari Raja Ahab ataupun Isabel. Karena kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang keempat, Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, tetapi Obadya yang takut akan Tuhan mengambil 100 orang nabi dan ia sembunyikan di dalam gua, dan ia juga yang mengurus untuk makanan dan minuman mereka. Ya, Isabel ingin melenyapkan nabi-nabi Tuhan yang ada di Israel, tapi Tuhan melindungi Elia sehingga Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tetapi di waktu bersamaan sebenarnya Tuhan sedang melatih Elia. Tuhan sedang mempersiapkan Elia untuk menjadi seorang abdi Allah, untuk menjadi seorang hamba Allah yang untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah persiapkan kepadanya. Tuhan sedang melatih kerohaniannya, mempersiapkan Elia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Karena kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 itu identitasnya hanya disebutkan Elia dari Tisbe. Dia tidak disebutkan sebagai seorang nabi atau sebagai abdi Allah, tidak diperkenalkan dengan identitas demikian. Tetapi setelah dari beberapa waktu lamanya ia berada di tempat persembunyiannya, yaitu di tepi sungai Kerit, di mana ia dilatih dan dipersiapkan dengan jangka waktu tertentu yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupannya. Identitasnya kemudian ketika dia berada di Sarfat disebut sebagai abdi Allah. Alkitab tidak memberitahukan berapa lama ia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tetapi kalau di ayat yang ke-7 Alkitab memberitahukan sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, dan setelah itu Tuhan memerintahkan ia untuk pergi ke Sarfat dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sungai yang tadinya kering oleh karena musim kering, kemudian karena ketentuan Tuhan sungai itu pun ada air untuk apa? Untuk memelihara kehidupan daripada Elia. Dan setelah Tuhan memenuhi kebutuhan Elia, setelah beberapa waktu lamanya, sudah cukup waktunya untuk Elia berada di tepi sungai Kerit, sungai itu kembali menjadi kering. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan arahan kepada Elia. Tuhan memberikan arahan kepada Elia langkah demi langkah. Tuhan gak kasih tahu Elia habis dari sini kamu ke sini, habis itu kamu melakukan ini dan kamu melakukan itu. Tidak, tetapi Tuhan mengarahkan Elia langkah demi langkah ya untuk dilakukannya. Dan Elia mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan sudah menentukan persediaannya bagi Elia selama dia bersembunyi di tepi sungai Kerit, selama ia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita menyediakan waktu untuk apa? Waktu untuk bersembunyi, ya, waktu untuk bersembunyi supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau memberikan arahan-arahannya bagi kita. Tuhan mau memberikan petunjuk-petunjuknya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kerohanian kita supaya terus dibangun, diperbaharui. Tuhan sedang melatih pendengaran kita untuk supaya kita peka mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan mau mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam kesendirian kita, di dalam persembunyian kita, ya. Terkadang karena atau seringkali mungkin kita disibukkan atau mungkin menyibukkan diri dengan berbagai hal di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menginginkan sebagaimana Elia, ya, Tuhan memerintahkan ia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit adalah maksud dan tujuan Tuhan, karena Tuhan ingin melatih, mempersiapkan dia, berkomunikasi dengan dia supaya dia benar-benar menjadi seorang abdi Allah yang siap menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi atas bangsa Israel.
Saudara kasih Tuhan, Elia mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu, atas ketentuan dari Tuhan, kehidupan Elia tidak hanya mendapat perlindungan yang daripada Tuhan, tetapi hidupnya juga dipelihara oleh Tuhan. Ya. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai burung-burung gagak. Ya, di ayat 4, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kenapa burung gagak? Ya, kalau dipelajari, burung gagak adalah burung pemakan roti dan bangkai, daging hewan yang sudah mati. Dan di Alkitab ketika Tuhan memberikan hukum kepada Musa di Imamat 11, di sana dikatakan burung gagak adalah burung najis, burung yang menjijikkan. Ya, tetapi justru burung inilah yang dipakai atau diperintahkan Tuhan untuk membawakan roti dan daging kepada Elia. Dan ini bukan cara yang biasa, tetapi ini tentunya sangat tidak biasa. Tetapi itu cara-cara Tuhan terkadang memang tidak masuk di akal bagi kita. Tetapi tentunya semuanya membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita Allah yang dapat melakukan banyak hal, banyak cara untuk dapat memelihara kehidupan anak-anaknya. Amin. Setelah sungai menjadi kering, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Ya, untuk pergi ke Sarfat. Karena apa? Karena dikatakan Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-10, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, janda bagi orang Israel, ya, yang ada pada waktu itu, yang ada di Alkitab, seringkali janda yang disebutkan adalah janda yang miskin, yang untuk menghidupi, untuk kehidupan sehari-hari aja tidak bisa, tidak mampu, apalagi janda itu memiliki seorang anak. Dan sekarang janda tersebut harus memberi makan kepada Elia. Dan Elia untuk supaya pergi ke Sarfat, dia harus berjalan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Tetapi karena atas ketentuan Tuhan, janda inilah yang harus memberi Elia makan. Dan melalui Elia, kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memelihara kehidupan janda yang ada di Sarfat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kunci untuk mengalami penyediaan Allah, kita percaya melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang kedua, kunci untuk mengalami penyediaan Allah. Kita belajar dari kehidupan janda yang ada di Sarfat. Bagaimana dia memberi di dalam keterbatasannya, dia memberi di dalam kekurangan. Ya, kalau ayat 12 dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia meminta minum dan sepotong roti kepada janda tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh janda yang ada di Sarfat? Tidak ada roti padaku sedikit pun, yang ada hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun hanya untuk sekali makan, untuk dia dan juga untuk anaknya. Dan setelah itu tidak akan ada lagi makanan apapun juga bagi mereka. Tetapi Elia berkata, jangan takut, lakukan saja seperti apa yang saya sampaikan. Buatlah roti bagiku, baru kemudian juga buat roti bagimu dan juga untuk anakmu. Dan tentunya ini sesuatu hal yang bagi janda tersebut mungkin tidak bisa diterima, mungkin gak masuk akal. Roti yang hanya sedikit yang bisa untuk mereka makan, tetapi harus dibuat bagi Nabi Elia juga. Tetapi karena atas ketentuan Tuhan, maka janda tersebut melakukan seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Allah menyediakan bagi Elia, dia mau mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepadanya. Dan bagi janda di Sarfat, dia mengalami penyediaan Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa, karena dia mau memberi dalam keterbatasan dan kekurangan yang ada padanya. Sehingga atas ketentuan Tuhan bagi mereka, firman Tuhan mengatakan mereka mendapat makan beberapa waktu lamanya, dan tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dan itu terjadi selama masa kekeringan yang ada di Israel. Jadi selama 3,5 tahun Tuhan memberikan kepada mereka makanan dan minuman, dan itu pun tidak kekurangan satupun juga. Kunci mengalami penyediaan Allah ya, dari seorang janda yang ada di Sarfat. Dia memiliki iman, dia percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, janda ini memiliki seorang anak dan anak itu menjadi sakit keras sehingga meninggal. Tetapi janda tersebut dia menuduh Elia, karena kedatangan Elia anak itu mengalami hal yang demikian. Mereka baru saja mengalami mujizat Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan anak janda tersebut mengalami sakit keras lalu meninggal. Dan apa yang terjadi? Elia mengambil anak itu dan membawanya ke kamar atas. Lalu ia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dan kehidupan bagi anak tersebut. Dan Tuhan mendengar doa daripada Elia. Sehingga di ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Melalui Nabi Elia, mujizat terjadi bagi kehidupan janda ini, terutama anaknya yang sakit, yang mengalami sakit keras dan bisa yang meninggal kemudian bisa hidup kembali. Penyediaan Allah bagi kita orang percaya di masa-masa sukar. Seringkali cara-cara Tuhan tidak terduga, tidak masuk akal.
Tetapi kalau Tuhan sudah menentukan, Tuhan yang menyediakan. Dia bisa memakai cara yang natural, ya. Tuhan bisa memakai cara-cara yang alami, yang natural, seperti air di Sungai Kerit, seperti segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi Tuhan juga bisa memakai cara-cara yang supranatural, cara-cara yang di luar nalar kita, di luar logika kita. Burung gagak membawa roti dan daging, mujizat terjadi, tepung tidak habis, minyak tidak berkurang, dan anak janda di Sarfat bisa hidup kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan, karena dalam seminggu jemaat-jemaat begitu setia dengan kasihnya yang besar, membawa apa yang mereka masak, ada makanan, ada snacks yang mereka buat di rumah dan membagi dan mengantarnya di rumah kami, sehingga kami pun dapat menikmatinya. Dan saya percaya itu adalah penyediaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk memelihara kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih tentunya saya ucapkan, dan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu sudah dikaruniakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan sudah karuniakan, Dia yang menyediakannya bagi kita, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita mau belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus mengatakan kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita juga belajar memberi, sekalipun mungkin bagi kita, kita butuh, ya. Kita di dalam keadaan yang berkekurangan, tetapi kita terus belajar untuk memberi. Karena kita percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menentukan, Tuhan juga yang menyediakannya bagi kita. Kita juga belajar untuk memiliki iman, tak percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami yang namanya penyediaan Allah, ketentuan Allah, bahkan di masa-masa sukar sekalipun yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami mau hidup di dalam ketentuan Tuhan. Kami mau hidup di dalam penyediaannya Tuhan. Diberkatilah umat-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di masa-masa yang sukar ini yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan iman mereka. Ketika mereka lemah, ketika mereka sedang sakit, Engkau yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap usaha-usaha bisnis yang dilakukan, biarlah Engkau sendiri akan memberkati di dalam nama Yesus. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang baik bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.